Gimana sih kuliah di SBM ITB? Halo, ketemu lagi sama gue Ilham. Gue kali ini mau ngomongin tentang gimana sih kuliah di SBM ITB bareng temen gue yang pernah kuliah di SBM ITB. Nal, masuk Nal. Oke. Nah, ini teman gue nih. Hey. Perkenalan dulu, namanya siapa Nal? Halo, netizen. Nama gue Rinal, gue masuk SBM ITB pas tahun 2011. Berarti lu sekarang umur berapa? Sekarang gue umur 24. 24. Terus kegiatan apa sekarang? Sekarang kegiatan saya kerja di ini. Apa sih? Kerja proyekan dosen, tapi mungkin nggak dosen sipil ya, nggak berhubungan. Sekarang sambil saya ngebroker rumah juga, dan sekarang saya ngurusin renovasi rumah ya, kayak gitu-gitulah, serabutan. Apa itu broker rumah tuh gimana? Broker rumah itu kayak kita jadi tenaga pemasaran gitu. Jadi kayak kita mencari rumah-rumah yang orang-orangnya pengen jual, terus kita bantu jual. Oke. Udah, langsung ke pertanyaan pertama aja. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama itu soal apa sih itu ITB? Salah. Apa sih itu SBM? Terus yang dipelajari di SBM itu secara umum apa? Jadi SBM itu singkatannya dari Sekolah Bisnis Manajemen di ITB. Kita didirikan, saya lupa di tahun berapa ya, mungkin 2006, 2005, ntar cek aja di internet ya. Itu kita basically belajar tentang ilmu manajemen. Itu bisa dari tentang apa? Tentang cara bikin bisnis sendiri, atau kalau enggak cara bekerja sistem manajemen di sebuah perusahaan besar seperti itu. Kalau yang pas di angkatan gue itu waktu itu belum ada jurusan kewirausahaan ya. Tapi mungkin dari angkatan berapa ya, 2014 atau 15 gitu. Jurusannya bagi dua, ada SBM, ada manajemen sama ada kewirausahaan gitu. Berarti zaman dulu lu cuman nggak bisa milih gitu mau manajemen atau kewirausahaan. Apa digabung sebenarnya? Oh enggak, gue cuman itu doang, sarjana manajemen doang. Sarjana manajemen udah doang. Kayak gitu ya. Oke deh kalau gitu. Sekarang langsung aja pertanyaan kedua nih. Pertanyaan kedua. Stop, engkau mencuri hatiku. Stop, engkau mencuri hatiku. Oke. Pertanyaan kedua itu tentang pola perkuliahan di SBM gimana sih? Misalkan kan kalau di tempat-tempat lain tuh misalkan semester pertama ada TPB dan lain-lain, terus baru masuk ke keilmuannya. Kalau di SBM sendiri gimana? SBM sih kita nggak ada TPB, tapi ya karena apa ya, kan kalau di ITB itu pasti ada kayak ada TPB, ada mungkin pelajaran kalkulus, kimia 1, kimia 2, kimia 3, ada komputer ya, apa sih, informatika kayak gitu. Kita beda sama anak-anak ITB yang lain. Kita langsung mata kuliah kita gitu. Tapi nggak tahu kalau sekarang kan dibagi dua tuh. Mungkin mereka dari angkatan pertama itu mungkin juga ada TPB-nya SBM barangkali, yang menentukan kalian ntar masuk ke wirus atau manajemen barangkali seperti itu. Terus yang apa sih misalkan perkuliahan yang bikin SBM beda dari lain tuh apa? Misalkan SBM ada apa gitu? Kalau misalkan di teknik misalkan ada praktikum atau ada kuliah lapangan atau misalkan gimana? Kalau di SBM ada apa gitu? Kalau SBM kita punya lab saham. Lab saham itu jadi kayak lu bisa bikin akun saham. Jadi kayak di depan gedung SBM itu ada tempat ada lab, ada komputer gitu. Jadi di situ kalau lu bisa belajar saham, bisa main saham di situ, lu bisa bikin account sendiri dari situ. Dan di situ juga lu ada mata kuliahnya juga. Terus yang bikin SBM banget itu adalah pas zaman gue itu ada performance art. Jadi di situ ada kayak kita ilmu pentas seni kayak gitulah. Yang dimana kayak kerjanya kita cuma bikin drama dan drama terus. Itu masuk ke mata kuliah? Itu masuk mata kuliah, dan waktu itu 2 SKS kalau nggak salah. Terus kan SBM ini sendiri kan bisnis manajemen berarti ya? Berarti perkuliahan tentang bisnisnya ada nggak sih? Misalkan praktek bisnis secara realnya ada nggak sih? Ya kalau yang buat kewirausahaan, yang jurusan kewirausahaan harusnya sih dia udah dibina dari mungkin tingkat 2 untuk membuat bisnisnya sendiri. Kalau misalkan yang manajemen nggak tahu ya kalau sekarang, tapi kalau zaman gue itu dia ada business simulation selama 2 semester. 1 semester itu kita perencanaan, 1 semesternya lagi itu pelaksanaan sama evaluasi kayak gitu.
Kalau SBM zaman itu sebenarnya diprogramnya untuk berapa tahun? Untuk berapa tahun dan berapa Jadi semester? normalnya yang sampai sekarang juga yang sarjana manajemen itu di SBM itu kita targetnya 3 tahun lah atau 3,5. Kita masuk Agustus, kita keluar Oktober kayak gitu. Berarti rata-rata 6 sampai 7 semester doang gitu ya. Sebenarnya 8 semester tapi gara-gara pas liburnya kan ada semester pendek. Oh, itu- semester pendeknya kehitung masuk semester juga. Oh iya iya iya. Berarti sama aja 8 semester 8 cuman semester, tapi ya dipadetin ke si Libur kita yang 3 bulan itulah. Oh berarti nggak ada libur ya? Maksudnya liburnya sedikit gitu kalau di SBM. Ya bisa dibilang seperti itu. Oke. Berarti secara umum ya gitu ya, pelajarannya sama mungkin kayak sekolah manajemen yang lain kayak ya. Ada bedanya mungkin tadi ya, ada si business simulation dan Nah iya, kalau yang di tingkat 1 itu kita biasanya belum detail kan, kita belum diajarin marketing, finance belum, kita masih kayak ilmu mentah gitu, kayak matematik bisnis atau enggak logika atau kayak gitu-gitu, yang mulai kayak mungkin ilmu manajemen gimana itu kayak marketing, finance, Iya. operation, HR itu mungkin tingkat 2, tingkat 3 kayak gitu. berarti tadi mungkin sama-sama aja ya. Yang bedanya tadi ya ada si saham itu, Ada saham itu, terus ada performance arts itu, Performance arts juga. sama ada si business simulation. business simulation. Iya. Terus ya udah deh, sekarang lanjut ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga itu tentang paradigma atau pandangan orang tentang anak SBM nih. Biasanya kan Boleh. orang ngeliat tuh kayak, wah anak SBM nih borju-borju nih, orang-orang Ya, tajir. ya, Nah itu betul. tuh bener apa enggak sih? Maksudnya apa enggak sepenuhnya benar atau gimana lah? Mungkin benar. Oh mungkin benar. Mungkin pada tajir, Ah. tapi nggak juga sih. Karena yang lain ada yang pakai beasiswa, Oh ada. mungkin ada yang pakai bidik misi kah, dan itu sekarang banyak dari SBM. Hmm. Dan juga kayak dulu sih banyaknya anak Jakarta ya, tapi mungkin sekarang udah sebaran dari mungkin Surabaya, Semarang, mungkin dari Jawa Barat lah, dari mana macam-macam lah seperti itu. Terus ya mungkin ya kalau ada yang kaya ada. Ya jadi ya sebarannya sekarang udah mulai inilah Merata gitu. Nggak kayak doang gitu, merata lah gitu. Berarti nggak orang kaya doang yang bisa sekolah di SBM gitu? Enggak ya? Enggak ITB emang kayak gitu. Oh enggak gitu ya. Berarti sekarang semua bisa lah ya kuliah di Bisa. SBM. Asal keterima ntar bidik misi ajuin aja gitu. Kan dulu gitu kan, maksudnya kayak anak SBM nih kaya-kaya nih, borju-borju orangnya. Tapi mungkin ada benernya ada enggaknya kali ya. Ya ada benernya ada enggaknya seperti itu. Oke deh, sekarang ke pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat itu tentang enak dan gak enaknya jadi anak SBM ITB itu apa sih? Maksudnya kayak perkuliahannya mungkin padat atau banyak harus mengeluarkan uang atau gimana gitu. SBM itu mungkin kalau satu sih padat ya, dan padatnya kita internal. Jadi kita tuh sibuknya sama jurusan kita sendiri, sama fakultas kita sendiri. Jadi kayak misalkan lu mau aktif ke luar, kayak jarang sekali banyak anak-anak SBM yang aktifnya keluar. Maksudnya keluar itu mungkin ke ranah ITB, ke jurusan lain. Kebanyakan itu ITB still in IPB, masih dalam SBM seperti itu. Jadi kayak ada paradigma di antara anak-anak mahasiswa ITB itu, kalau SBM itu sibuk sendiri jadinya. Gitu. Sibuknya nggak bareng-bareng. Seperti itu ya. Itu nggak enaknya tuh. Itu Kalau salah satu game. enaknya apa? Itu kuliahnya 3,5 dan kayak ilmunya bisa tepat guna sih kalau lo emang fokus kuliah di situ. Dan ya jadi kayak gak neko-neko lah, kayak lo gak belajar sipil, gak belajar apa, kayak lo pengen manajemen, lo dapat manajemen di situ pasti kayak gitulah. Kayak orang lo pengen ngantor dapat bisa kayak gitu. Oh, jadi lu jadi bisnismen juga bisa gitu di situ. Bisa. Oke deh, berarti tadi enak dan gak enaknya. Tapi sebenarnya enak dan gak enak tuh gimana? Balik lagi ke masing-masing kan. Kalau ini dari pandangan lu aja kan. Ya sebenarnya sih ya kuliah tidak menentukan tidak menentukan masa depan. Oh, iya. Ya. yang menentukan masa depan adalah diri sendiri. Tapi kalau misalkan kampus itu punya efek eksponensial. Maksudnya itu adalah kalau misalkan lu rajin dan rajinnya di ITB, lu bakal jadi edan banget di situ. Kayak gitu. Sebenarnya rajin di mana-mana ya, oke, tetap bagus kan, tapi kalau rajinnya di yang ITB. Oh Di Dewa, gitu. berarti kan. Itulah. Oke lah. Sekarang lanjut ke pertanyaan kelima nih. Pertanyaan kelima. Pertanyaan kelima itu tentang saran buat teman-teman yang mungkin banyak nih yang pengen masuk ITB, apa sarannya? Terus yang kedua SBM atau ITB? ya SBM ITB. Terus yang kedua tuh
rekomendasinya kenapa pilih ITB gitu, maksudnya ya mending sekolah di ITB kenapa gitu. Terus yang ketiga tuh sebenarnya apa ya, kayak peluang kerja dari seorang lulusan SBM ITB tuh kemana aja sih gitu, apa jadi pekerja, apa jadi bisnismen atau gimana? Oke. Tadi pertanyaan banyak banget. Iya, cuma tiga. Tadi satu apa? Tadi lupa. Saran buat teman. Maksudnya ntar selama berkuliah di ITB ini sarannya gimana? Misalkan yang sekarang tuh kerjaan malas-malas, nanti pas di ITB mending gimana gitu loh. Saran sih yang udah keterima misalkan ya, kan itu masuk ITB itu udah susah, karena belajarnya mesti agak banyak. Nah, kerajinan belajar itu gak bakal putus ketika lu terima di ITB. Cobaannya makin banyak, lu mesti jago ngatur waktu, karena ntar banyak kegiatan yang lu pengen ikutin gitu kan. Gak cuman kuliah doang, jadi kayak lu misalkan kalau ambilnya lu cuman kupu-kupu gitu, lu bukan mahasiswa lah intinya. Lu pasti ada kegiatan yang lain yang lu pengen, jadi intinya harus bisa ngatur waktu dan rajin. Kayak gitu. Tadi nomor 2 apa? Nomor 2 tuh rekomendasinya kenapa mending SBM ITB? SBM ITB ya. Kalau gue pengen SBM ITB karena dia apa ya, mungkin ilmu-ilmunya udah langsung terspesifik. Jadi kalau lo pengen belajar marketing, perusahaan, kayak pengen belajar industri, bisnis kayak gitu, dari mungkin sesederhana bisnis jualan minuman atau FMCG gitu, atau serumit mungkin keuangan atau saham, itu lo bisa di SBM ITB. Jadi kayak apa ya, pasti langsung tepat guna lah seluruhnya kan. Kalau misalkan lu ambil mana nih, kan suka ada tuh yang lulusan sipil tiba-tiba masuknya ke keuangan, yang lulusan apa tuh anak apa kimia tiba-tiba kerjanya di mana kayak loncat-loncat gitu kan. Nah kalau SBM itu enaknya kalau lu pengen kerja di perusahaan gitu-gitu, kayak ini langsung bisa kepake gitu sih. Kalau misalkan dari ininya, dari apa, kayak fasilitas atau misalkan dosennya itu gimana SBM sendiri? Kalau fasilitas sih gak usah ditanya. Maksudnya udah bagus lah, bagus lah ya. Kalau udah lu bandingin ke fakultas lain, aduh punten. Nggak, maksudnya bagus. Terus kalau ini dosennya juga mantep. Dosen mantap lah, mantap. Karena ya ada yang udah pernah bisnis juga, ada yang pernah proyek juga kayak gitu. Oh iya, oke. Nah terus pertanyaan terakhir nih yang tadi, peluang dari lulusan anak SBM itu gimana sih? Misalkan kayak dia bisa jadi apa aja sebenarnya, maksudnya kayak bisa jadi bisnismen kah atau jadi pekerja atau gimana? Itu tergantung ke diri guys netizen masing-masing gitu ya. Habisnya kalau apa ya, kayak kalau lu lulus biasa-biasa aja kan, makin bawah itu kan persaingan makin ketat ya, lu gak bakal keterima di mana-mana. Jadi kayak yang gue saranin ya tadi, lu mesti capai yang terbaik gitu loh. Dan tadi exponential effect tadi, kalau lu capai terbaik dan lulusan SBM pasti dicari di mana-mana. Dan biasanya sih tadi belum bahas ya, lulusannya masuk mana aja ya. Biasanya kita ke konsultan bisnis kayak McKinsey ada BCG ada, ke perbankan Mandiri ada, Citibank. Kalau nggak ke perusahaan-perusahaan apa sih yang makanan minuman, Unilever, Danone kayak gitu biasanya. Kalau nggak ada yang bikin bisnis sendiri, misalkan EduLab. EduLab punya anak SBM ya. Dia udah 10 tahun EduLab, CET kayak gitu, Koenko Workspace. Oke deh kalau gitu, segitu aja tentang kuliah di SBM. Tadi kan udah adalah gambaran tentang gimana sih kuliah di SBM, kasarnya misalnya kayak tadi perkuliahannya, terus enak dan gak enak ya dan lain-lain gitu. Nah teman gue nih punya Instagram nih, ini Instagramnya di sini. Nah nanti bisa follow dia di situ kalau mau nanya-nanya tentang SBM lebih lanjut, misalkan atau udah ada SBM, Kak gimana ya cara mengatur event gitu. Misalkan gitu, nanti bisa nanya langsung di Instagramnya dia. Oke deh kalau gitu, makasih buat yang udah nonton. Selamat bertemu di video berikutnya.